萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Anda ingin membentuk fraksi dalam wilayah Black Corner? Su Qian segera merajut alisnya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan ketua. Penatua pertama, saya juga sadar bahwa wilayah Black Corner telah menjadi duri bagi Akademi Jianan. Namun, karena lingkungan, tempat itu akan selalu memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Seperti kata pepatah, lebih baik untuk menyebar daripada berhenti. Jika Anda ingin mengakhiri masalah ini, wajar saja Anda tidak dapat melakukannya dengan metode yang paling kuat. Jika saudara kedua benar-benar berhasil memperluas fraksi di wilayah Black Corner, itu akan berakhir dengan membantu Akademi Batin dengan menyelamatkan banyak masalah. Selain itu, kami juga dapat membantu memantau beberapa fraksi yang memiliki permusuhan terhadap Akademi Batin. Reaksi Su Qian tidak melampaui harapan Xiao Yan. Yang terakhir hanya tersenyum dan menjelaskan. Kerutan di alis Su Qian sedikit rileks. Dia tidak bodoh. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah hal-hal akan bermanfaat baginya atau tidak. Lagi, Panatua pertama juga harus menyadari sedikit latar belakangku. Saya memiliki permusuhan mendalam dengan Mystic Cloud Sect. Untuk membalas dendam, saya akan membutuhkan fraksi yang kuat. Daerah Black Corner bukan tempat yang buruk. Xiao Yan tersenyum samar ketika dia berbicara. Oleh karena itu, bahkan jika fraksi itu berkembang di masa depan, kemungkinan itu tidak akan menjadi ancaman besar. Ke Akademi Batin. Jika tetua pertama tidak mempercayai saudara laki-laki kedua saya pada titik ini, Anda setidaknya harus dapat mempercayai saya, kan? Jari Su Qian terlempar ke permukaan meja. Dia akhirnya mengangguk lama kemudian ketika dia berkata, apa yang Anda katakan bukan tanpa alasan. Black Corner Region selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika sebuah fraksi yang ramah kepada Akademi dalam akan muncul, itu memang memiliki efek yang sulit untuk diukur. Dengan kata lain, tetua pertama setuju dengan itu? Xiao Yan sedikit senang ketika dia menjawab dengan senyum. Apalagi yang bisa saya lakukan selain setuju? Pada saat ini, Menara Pemurnian Langit dari Akademi Batin mengharuskan Anda untuk mengisi api hati jatuh dalam jangka panjang. Su Qian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menjawab. Penatua pertama, kata-kata Anda ini diucapkan seperti Xiao Yan bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku berutang budi pada Akademi Batin dengan mendapatkan api hati jatuh. Bukankah saya akan benar-benar memalukan jika saya menggunakan ini untuk mengancam Anda? Xiao Yan berbicara dengan serius. Hehehe, Anda tidak buruk ketika sampai pada titik ini. Anda melihat pertemanan dengan serius. Aku yang tua ini menyukainya. Su Qian membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia selalu menyukai dan menghargai Xiao Yan. Ini bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Baiklah, biarkan saudara kedua Anda merasa nyaman dan lakukan. Daerah Black Corner terlalu kacau dan meluruskannya sedikit juga memang memiliki beberapa manfaat bagi Akademi Jianan kami. Su Qian melambaikan tangannya dan berbicara dengan senyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Apakah cedera Anda baik-baik saja? Su Qian mengubah topik. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan ketika dia menyadari bahwa diskusi telah berakhir. Aye,
saya baik-baik saja. Teman kecil, konstitusi Anda benar-benar sumber kecemburuan. Anda bisa melompat-lompat dengan lincah setelah hanya memulihkan diri selama beberapa hari meskipun mengalami luka serius seperti itu. Sukian memukul mulutnya dan menunjukkan wajah penuh iri. Jenis konstitusi yang hampir tak terkalahkan ini memang sesuatu yang orang lain harapkan. Xiaoyan tersenyum. Konstitusinya sangat kuat karena telah ditempa dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia ini tidak memberikan makan siang gratis. Seseorang dapat melupakan hadiah apapun tanpa usaha apapun. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Jangan bilang kalau kamu ingin pergi ke Black Corner Region untuk membantu saudara kedua. Jari Sukian mengetuk lembut di meja saat dia bertanya. Dia mampu menangani masalah Black Corner Region sendiri dan akan mengirim seseorang untuk memberitahu saya jika dia benar-benar membutuhkan saya untuk campur tangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan merenung, saya masih akan tetap di akademi untuk jangka waktu sampai aku menyelesaikan masalah tentang dirinya. Tentu saja, ada satu masalah lain. Itu adalah dengan diam-diam melatih buka segel gunung dari teknik segel dewa yang Sun Er tinggalkan. Kelas A teknik tingkat tinggi. Teknik Dou dari kelas ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika dia berhasil praktikan, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kartu truf lain dari Xiaoyan. Itu juga akan meningkatkan peluang kemenangannya dalam pertempuran masa depan dengan Yun Shan. Namun, dia perlu merahasiakan ini. Oleh karena itu wajar bahwa Xiaoyan tidak menyebutkannya. Apakah Anda berbicara tentang wanita kelas Douzong itu? Sukian mengangkat alisnya dan segera bertanya dengan agak ingin tahu, dari mana tepatnya wanita ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar ahli seperti itu di sekitar tempat ini? Xiaoyan ragu-ragu sedikit setelah mendengar ini. Ketika dia berpikir bahwa ini tidak dianggap rahasia, dia mengangkat bahunya dan memberikan penjelasan singkat tentang asal-usul Ratu Medusa. Sungguh tidak terduga. Dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris. Apalagi, dia adalah Medusa setelah evolusi. Tidak heran. Wajah Sukian penuh dengan kejutan saat dia memukul mulutnya. Dia segera berbicara dengan menggoda ke arah Xiaoyan, tapi, bocah kecil, kamu cukup kuat. Anda bahkan berani memprovokasi wanita semacam ini. Saya mendengar bahwa Ratu Medusa adalah orang berdarah dingin yang membunuh manusia seperti membunuh ayam. Tidak disangka bahwa dia telah campur tangan untuk menyelamatkan Anda. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Saat itu, Medusa Ratu yang berkembang telah muncul di benua ini di masa lalu. Secara kebetulan, dia dianiaya oleh tuan muda dari fraksi kelas atas. Pada akhirnya, wanita itu dibebankan ke dalam fraksi dan melanjutkan pembantaian, menebas fraksi itu. Sejak saat itu, orang-orang di benua itu mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihat Ratu Medusa. Mereka semua takut bahwa mereka mungkin berakhir memimpin fraksi mereka ke kehancuran jika mereka ceroboh. Hehe, apakah Anda tahu betapa beruntungnya Anda sekarang? Xiaoyan mengusap keringat dingin dari dahinya. Ratu Medusa sebelumnya memang menakutkan. Tidak perlu ada alasan untuk membunuh seseorang. Mudah-mudahan, Ratu Medusa saat ini bisa menjadi sedikit lebih masuk akal. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih tetua pertama untuk pengingat Anda. Xiaoyan tersenyum pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian. Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruang pertemuan di depan senyuman basah di mata yang terakhir. Sukian memperhatikan menghilang Xiaoyan. Baru setelah itu dia bergumam dengan senyuman, namun orang ini tampaknya tidak tahu bahwa meskipun memiliki sifat pembunuhan yang sangat kuat, Medusa benar-benar mencintai seseorang sampai akhir setelah dia ditaklukkan olehnya. Orang ini hahaha, peruntungannya dengan wanita memang cukup hebat.
Xiao Yan sekali lagi bergegas kembali ke Pan Gate setelah meninggalkan ruang pertemuan. Dia memberitahu Xiao Li kabar baik. Yang terakhir juga cukup senang setelah mendengar bahwa Akademi Batin tidak menentang rencana tersebut. Dia segera mengingatkan Xiao Yan tentang beberapa hal sebelum dia buru-buru meninggalkan Akademi Batin dan menuju Jianan City untuk memanggil bawahannya. Setelah itu, mereka menuju ke Back Corner Region untuk mengambil kesempatan memperluas fraksi mereka. Xiao Yan tidak berdaya di hadapan Xiao Li yang tidak sabaran. Dia hanya bisa membiarkan yang terakhir pergi. Namun, Xiao Yan telah berulang kali mengingatkan Xiao Li bahwa dia harus mengirim seseorang untuk menghubungi dia sesegera mungkin jika ada masalah. Saat ini, Han Feng dari Back Corner Region telah mati, dan emas perak bersaudara tidak berani untuk berdiri keluar. Mengingat kekuatan Xiao Yan, itu sudah cukup untuk menyapu bersih semua orang yang disebut peringkat hitam. Hidup Xiao Yan menjadi tenang setelah Xiao Li meninggalkan Akademi Batin. Dia tinggal di Gerbang Pan selama 2 hari lagi sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk segel keterampilan dewa. Sekali lagi, dia menemukan alasan untuk memasuki pegunungan yang sangat luas. Gunung-gunung yang dalam itu luas dan tak berujung. Warna hijau subur terus memanjang sampai ke ujung pandangan seseorang. Angin liar bertiup di atas dan seluruh pegunungan memancarkan suara hua-hua. Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong. Namun, dia tidak segera mulai berlatih teknik segel dewa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang kosong. Sesaat kemudian, dia tak berdaya membuka mulutnya dan berkata, "Tunjukkan dirimu." "Saya tahu Anda telah mengikuti saya." Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika titik di langit mulai berfluktuasi sedikit. Sosok yang proporsional, anggun, dan indah muncul entah dari mana. Sebuah tatapan cerah es dingin melesat ke arah tubuh Xiao Yan. "Apakah kamu mencari kematian?" Medusa melangkah dengan lembut di langit kosong seperti peri yang menunggang ombak. Namun, niat membunuh pada peri ini sedikit terlalu padat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. "Jangan bilang mati sepanjang hari. Saya juga sadar bahwa Anda tidak dapat membunuh saya sekarang." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa pahit. "Apa yang kamu katakan?" Alis Ratu Medusa jadi vertikal ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Matanya yang panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan padat. "Anda harus jelas mengetahui apa yang saya katakan. Meskipun Anda telah bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Titan, Anda juga dipengaruhi olehnya. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menyakitiku, dan bahkan sering mengikuti di sampingku." Xiao Yan menghela nafas saat dia mempelajari Ratu Medusa yang wajahnya menjadi jelek setelah kata-katanya. "Jangan berpikir bahwa Heaven Swallowing Titan dapat mempengaruhi saya selamanya. Saya akan dapat membunuh Anda cepat atau lambat." Suara Ratu Medusa seperti gletser. "Itu tidak memiliki emosi berlebihan. Kita dapat melakukan transaksi." "Apa yang Anda katakan?" Xiao Yan mengusap kepalanya yang agak sakit dan tanpa daya berbicara. Ratu Medusa tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap saran Xiao Yan. Beberapa tahun terakhir ini, karena berbagai transaksi inilah akhirnya dia terjerat dengan orang ini. "Saya dapat membantu Anda sepenuhnya menghapus pengaruh Heaven Swallowing Titan dan memungkinkan Anda untuk menjadi Ratu Medusa sejati." Meskipun telah memutuskan dalam hatinya bahwa ia akan mengabaikan kata-kata manis Xiao Yan, hati Ratu Medusa masih berdebar kencang ketika dia mendengar yang terakhir mengatakan ini. "Mengapa saya harus mempercayai Anda?" Mata cantik Ratu Medusa menyipit menjadi busur malas saat dia tersenyum dingin. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bayangan dari lengan bajunya. Akhirnya, itu didorong ke tangan Ratu Medusa.
dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan itu adalah sebuah gulungan. Beberapa kata kuno tercetak ke matanya saat dia perlahan membukanya. Ini adalah formula obat. Pil obat yang bisa disuling akan secara kebetulan mengobati kondisi yang dipengaruhi oleh roh lain, sesuatu yang dihadapi Ratu Medusa. Ini adalah pil obat tingkat 6, pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal lain yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat tidak ada pada gulungan ini. Jika Anda menyetujui persyaratan saya akan membantu Anda menyempurnakannya di masa mendatang. Apa yang Anda katakan? Xiaoyan berbicara acuh tak acuh. Ekspresi Medusa bergejolak saat dia melipat gulungan itu. Suaranya masih dingin ketika dia bertanya, "Apa permintaanmu?" "Anda akan mengikuti di samping saya selama 1 tahun. Anda tidak diizinkan untuk memiliki niat membunuh terhadap saya. Jika saya meminta Anda untuk campur tangan jika diperlukan, Anda tidak diizinkan untuk menolak saya." Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, "Setelah 1 tahun berakhir, saya akan membantu Anda menyemprotkan pil obat. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan jika Anda masih ingin membunuh saya. Apa yang kamu katakan?" Mata Ratu Medusa berkedip. Hatinya turun ke perjuangan yang bertentangan. "Hehehe, selama Anda mendapatkan pil pemulihan jiwa, Anda akan menjadi Ratu Medusa murni di masa depan. Anda tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Kebebasan semacam ini memiliki harga yang lumayan." Tawa Xiaoyan bergema di samping telinga Ratu Medusa. Itu diisi dengan daya pikat. Tangan halus Medusa tiba-tiba mengeras. Tatapan dinginnya yang dingin menatap Xiaoyan saat suaranya yang jernih dan dingin menyebabkan lengkingan yang menggembirakan untuk diangkat di sudut mulut yang terakhir. "Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.